Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan pada hari ini, pada sore atau malam hari ini, untuk hadir di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di salah satu kegiatan yang merupakan sarana terbesar untuk istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya senantiasa khawatir terhadap dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisa waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, tidak ada jaminan kita akan selalu berada di atas hidayah. Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengutip sebuah athar dan juga sebuah hadis Nabi SAW, di mana malaikat Jibril dan malaikat Mikail pernah menangis keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada keduanya, mengapa kalian berdua menangis, wahai malaikat Jibril dan malaikat Mikail? Keduanya menjawab, kami berdua menangis karena kami merasa tidak pernah aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menegaskan, demikianlah seharusnya kalian selalu merasa tidak aman dari makarku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati hambanya, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila malaikat Jibril dan Mikail serta Rasulullah saja khawatir dengan makar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sering berpikir bahwa kita nyaman dan aman-aman saja dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Hasan Basri pernah mengatakan bahwa apabila kalian mendapatkan kesenangan dan tidak pernah merasa bahwa kalian sedang mendapatkan makar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak berakal. Dan kalau kalian mendapat kesempitan dan tidak pernah berpikir bahwa itu makar Allah, maka kalian juga tidak berakal. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, harusnya kita senantiasa introspeksi. Apakah saya termasuk orang yang taat kepada Allah atau orang yang ahli maksiat?
Kalau saya orang yang taat dan Allah berikan kebahagiaan, kesenangan, maka itu adalah kebaikan yang disegerakan. Tapi kalau saya terus dalam maksiat tapi Allah beri kesenangan, berarti itu istidraj. Kita tidak lolos dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, merasa aman dari makar Allah, al-amnu min makrillah, termasuk dosa besar yang Rasulullah gandengkan dengan dosa syirik. Ketika beliau menjelaskan tentang dosa-dosa besar, inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, menyekutukan Allah, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal ya'su min rauhillah au min rahmatillah. Dosa besar itu adalah berbuat syirik, merasa aman dari makar Allah, dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang perlu kita khawatirkan, sebuah musibah, karena makar Allah bisa berupa azabnya, musibah-musibah yang ditimpakan kepada kita. Maka orang-orang beriman selalu khawatir dengan satu musibah, dan ini musibah yang terbesar, yaitu dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Sebesar-besar musibah adalah ketika seseorang mendapatkan hidayah lalu Allah cabut kembali hidayah tersebut. Dan apakah kita selama ini merasa aman kalau saya ini sekarang beriman, saya sekarang taat kepada Allah, saya rajin sholat, saya rajin ibadah, saya rajin ngaji, lalu merasa aman bahwa itu akan terus berlangsung sampai kita mati? Berarti kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap dari kita selalu khawatir, dan ini harus setiap saat. Tanamkan dalam diri kita setiap saat, ya Allah, saya takut kalau hidayah yang saya dapatkan ini Engkau cabut kembali. Khawatir terus. Rasa khawatir itu tidak selalu buruk. Rasa takut itu tidak selalu buruk. Bahkan sebaliknya, ketika seseorang kehilangan rasa takutnya, kehilangan rasa khawatirnya, justru menjadi sesuatu yang buruk. Bukankah yang jadi barometer kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ditanya, apakah Rasulullah pernah khawatir? Apakah Rasulullah pernah takut? Pernah. Dalam hal apa? Disitulah kita meniru beliau. Beliau sangat khawatir kalau hati beliau berubah, karena hati ini sifatnya bolak-balik, cepat berubah. Sehingga beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Bukankah beliau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah beliau diampuni dosanya yang lalu dan akan datang? Tapi beliau selalu merasa khawatir kalau hatinya tidak diteguhkan di jalan Allah, sehingga meminta kepada Allah. Apakah kita selama ini pernah merasakan kekhawatiran kalau nanti di tengah jalan, di sisa waktu yang Allah berikan, lalu kita ini tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita merasa kalau kita sekarang menjadi hamba yang taat, lalu ada jaminan kita menjadi hamba yang taat seterusnya? Bukankah Allah telah mengisahkan kisah tentang Bal'am, kemarin saya singgung di Masjid Al-Hidayah, Meri. Allah menyatakan dalam firman-Nya, surat Al-A'raf ayat 175, Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha fa'atba'ahu syaiton wa kana minal ghawin. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang kisah seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kisahkan olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah seseorang yang kami beri ilmu agama yang mendalam. Dia seorang ulama, dia seorang tokoh masyarakat, dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam di antara Bani Israel menjadi delegasi dai ke negeri Madian. Yang milih Nabi Musa, yang tentunya beliau seorang yang memiliki keutamaan, dipilih oleh seorang nabi yang terkenal, Nabi Musa. Bal'am dipilih oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke negeri Madian karena raja dan rakyatnya menyembah berhala. Tapi kata Allah, fansalakha, lalu dia melupakan ayat-ayat kami, melupakan ilmu yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia datang ke negeri Madian, oleh Raja Madian diberi rumah mewah,
kemudian seluruh perabotannya dilengkapi, diberi pelayan, diberi duit, diberi kebahagiaan, diberi fasilitas. Tadinya dia datang untuk berdakwah, dia datang sebagai seorang dai, dia adalah ulama. Ketika diberi dunia yang begitu menggiurkan, kelepek, lidahnya tumpul, tidak bisa berdakwah sama sekali, dan akhirnya wa kana minal ghawin, dia akhirnya menjadi orang yang sesat, bukan mengajak Raja Madian dan rakyatnya ke dalam Islam, justru dia keluar dari Islam, keluar dari agamanya Nabi Musa alaihissalam, murtad. Siapa beliau? Ulama Bani Israel. Apa kita termasuk ulama? Ya, mungkin saya terutama ya, sedikit ilmu, malah lebih jauh derajatnya daripada Bal'am. Bal'am yang seorang ulama, dia tersesat. Di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan tersesat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mengajak kepada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari setiap saat selalu ada rasa khawatir dalam diri kita. Ya Allah, saya sekarang bersyukur sekali dapat hidayah, mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Nabi SAW. Saya bisa memenuhi panggilanmu untuk sholat 5 waktu, saya masih mengaji. Tapi saya khawatir di sisa waktu dan umur yang kau berikan ini, saya berubah di tengah jalan. Dan itu sangat mungkin dan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa khawatir ini akan membuat kita lebih hati-hati dan waspada. Sebagaimana ketika seseorang yang akan bertempur atau berkelahi, kalau dia tidak punya rasa takut sama sekali, dikhawatirkan dia akan kehilangan kewaspadaan, akan sembrono dan meremehkan musuhnya. Tapi kalau ada rasa takut yang dia manajemen, maka dia akan semakin hati-hati dan waspada. Kalau kita ini selalu merasa aman-aman saja dari makar Allah, maka kita tidak ada kewaspadaan. Padahal syaitan mengintai kita setiap saat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita selalu khawatir kalau diri kita itu menyimpang, sehingga kita lebih bersemangat untuk mencari sarana-sarana agar kita diteguhkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarana terbesar itu ada di majelis ilmu, karena terkumpul di dalamnya beberapa kiat-kiat istiqomah, sehingga satu kali acara, satu kali kegiatan yaitu ngaji, terkumpul beberapa kiat istiqomah di sana. Dengan ngaji kita belajar tauhid, dan tauhid ini adalah berpangkal pada kalimat la ilaha illallah yang disebut oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai qaulus tsabit, ucapan yang teguh. Orang-orang beriman akan diteguhkan oleh Allah dengan ucapan yang teguh. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan qaulus tsabit, yaitu la ilaha illallah, tauhid. Di mana kita mendapatkan pelajaran tauhid? Terutama di majelis ilmu. Kemudian di mana kita akan berkumpul dengan orang-orang soleh pada hari ini yang sangat atau yang paling berpeluang kita ketemu orang-orang soleh di masjid dan di majelis ilmu. Bukankah Allah telah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kamu akan kufur? Artinya ada jaminan dari Allah. Bagaimana mungkin kamu akan kufur kalau di tengah-tengah kamu ada yang membacakan ayat-ayat Allah dan ada Rasulullah. Maksudnya oleh para ulama dijelaskan, kamu akan terjaga dari kekufuran kalau lingkunganmu, teman-temanmu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mengingatkan kamu, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Nabi. Di mana kita paling mudah mendapatkan teman-teman yang soleh? Di majelis ilmu. Sarana untuk meneguhkan kita di jalan Allah diantaranya adalah mengkaji isi Al-Quran. Rasulullah menyatakan, kadzalika linusabbitu bihi fuadak waratalnahu tartila. Ketika orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus tapi bertahap? Maka Allah menegaskan, kadzalika linusabbitu bihi fuadak, linusabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Agar kami teguhkan dengannya, dengan Al-Quran, hatimu, dan kami membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan. Di mana kita mendapatkan pelajaran tentang Al-Quran, tentang tafsirnya, tentang makna-maknanya? Di majelis ilmu.
Kemudian sarana untuk istiqomah itu diantaranya membaca atau mendengar kisah-kisah para nabi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Setiap kami bacakan kisah para nabi yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Di mana kita banyak mendapatkannya? Di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebagai muqaddimah nasihat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus senantiasa memiliki rasa khawatir sehingga kita semakin waspada, mawas diri, dan selalu berjuang berusaha agar kita tidak sesat dan hidayah jangan sampai dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana terbanyak dan terbesar agar teguh di jalan Allah adalah hadir di majelis ilmu di mana banyak terdapat kiat-kiat istiqomah di dalamnya. Orang sekarang itu cari yang simpel-simpel, yang instan-instan, maka saya sarankan di mana mencari tempat atau acara yang bisa meneguhkan kita di jalan Allah. Gampang jawabannya di pengajian yang berbasis Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pecah-pecah, mungkin kita bisa melakukan satu persatu, tapi di majelis ilmu terkumpul jadi satu semuanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita bersama-sama semangat karena mengaji itu sangat bermanfaat baik bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Bagi saya dalam majelis ini sangat bermanfaat sekali. Menjadi pendorong dan motivasi bagi saya ketika saya menyampaikan sesuatu. Dan juga bagi pendengar Bapak Ibu jamaah sekalian sangat bermanfaat. Maka mari kita senantiasa berusaha istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya, mudah-mudahan juga menurut panjenengan adalah tema yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang hizbiyah. Mungkin sebagian sudah familiar mendengar kata-kata hizbiyah ini, atau mungkin sebagian masih bertanya-tanya sebenarnya apa itu hizbiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar orang mengatakan, wah kamu itu fanatik, wah kamu itu asobiyah, wah kamu itu ta'asub, kamu ini hizbiyah, dan lain-lainnya. Maka kita akan bahas bersama-sama sehingga kita tidak mudah terjatuh dalam hizbiyah atau asobiyah, dan juga tidak gampang menuduh orang lain sebagai orang yang asobiyah atau ta'asub atau hizbiyah. Karena setiap kita mengatakan sesuatu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika setiap kita melakukan sesuatu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang kita katakan, yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang benar, maka kita ringan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rangkum dari beberapa sumber, beberapa kitab. Kita secara singkat namun secara perlahan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami tema yang kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama tentang makna hizbiyah. Kata hizb, ini saya kutip dari Lisanul Arab. Apa yang dimaksud dengan al-hizb? Al-hizbu jama'atun nas wal jam'u ahzab. Hizb adalah jama'atun nas, yaitu sekelompok manusia. Ini bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah al-hizb, dan jamaknya al-ahzab. Kita pernah mendengar perang ahzab, artinya gabungan atau kelompok, ya pasukan. Bentuk tunggalnya hizb dan jamaknya ahzab, artinya adalah jama'atun nas, sekelompok manusia. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah memiliki beberapa pengertian. Dan nanti kita akan pilih salah satu pengertiannya atau definisinya. Yang pertama, al-hizb secara istilah
bisa diartikan an-nasir, artinya penolong atau pembela. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 55. Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang loyal, loyal itu setia, mencintai, membela, menolong. Barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Siapa yang memiliki loyalitas, memiliki al-wala, kesetiaan, pembelaan, mencintai, menyayangi. Siapa yang loyal kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya Hizbullah itu adalah orang-orang yang menang. Di mana Hizbullah di sini? Karena di awalnya dikatakan oleh Allah, siapa yang loyal membela Allah dan Rasulnya, menolong Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka kata Hizbullah dalam ayat ini diartikan adalah orang-orang yang menolong Allah, kemudian Rasulnya dan orang-orang beriman, humul ghalibun, merekalah yang menang. Sehingga kata hizb dalam ayat ini maknanya adalah an-nasir, yaitu penolong atau pembela. Ini yang pertama. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, beliau mengatakan wa ya'ni biqaulihi fa inna hizballah fa inna ansarallah. Kata beliau dalam kitab tafsirnya, arti Hizbullah adalah ansarullah, penolong-penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat satu definisi secara istilah, yaitu an-nasir, penolong atau pembela. Yang kedua, makna hizb secara istilah bisa juga al-firqah, al-firqah ya, atau al-fariq atau firaq ya, al-firqah, yaitu kelompok, atau bisa diartikan juga kelompok agama, sekte atau aliran. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 53, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah. Agama Allah menjadi terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Kullu hizbin. Nah, ada kata hizb. Setiap sekte, setiap aliran, setiap pecahan, setiap kelompok agama ini merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Sehingga dalam ayat ini kata hizb artinya sekte, kelompok, aliran. Dan setiap sekte, kelompok, aliran merasa bangga dengan kelompok atau aliran atau sekte mereka masing-masing. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna hizb bisa diartikan al-jundu wal atba wal ashab. Bisa diartikan tentara atau pengikut atau golongan. Tentara, pengikut, golongan ya. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 19. Surat Al-Mujadalah ayat 19. Allah berfirman, istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum zikrallahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan itu telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan, hizbus syaitan. Maka di sini golongan atau tentaranya, bala tentaranya syaitan atau pengikutnya syaitan. Ada kalimat hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya hizbus syaitan, tentaranya syaitan, pengikutnya syaitan adalah orang-orang yang rugi. Maka Imam dalam tafsir Jalalain dijelaskan ulaika hizbus syaitan atba'uhu. Yang dimaksud hizbus syaitan adalah orang-orang yang menjadi pengikut syaitan. Kemudian
saya persingkat, ada lagi pengertian yang lain dari hizb, artinya kelompok yang fanatik golongan dan memerangi kebenaran. Fanatik dengan golongan dan memerangi kebenaran. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 30. Allah berfirman, "Ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab." Dan orang-orang beriman itu berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran Ahzab." Kelompok yang memerangi kebenaran. Sebagaimana dari zaman Rasulullah SAW, mereka fanatik dengan kelompok itu dan memerangi kebenaran. Di sini dijelaskan dalam Lisanul Arab, wal ahzab junudul kufar, yaitu pasukan kufar di mana ta'allabu wa tadhaharu ala hizbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum Quraisy wa Ghatfan wa Banu Quraidah. Ahzab di sini adalah pasukan kufar, orang-orang kafir yang menentang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Quraisy, suku Ghatfan dan Banu Quraidah. Nah, dalam peristiwa perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah, sebenarnya yang punya inisiatif adalah orang-orang Yahudi Khaybar yang memprovokasi para pembesar Quraisy yang sudah sejak lama membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Diprovokasi lagi, disemangati lagi, semakin benci kepada Rasulullah dan para pengikut beliau. Maka orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan sebanyak 4.000 personil. Kemudian mereka tahu bahwa di dekat Khaybar ada satu suku yang bernama suku Ghatfan. Mereka adalah kaum yang profesinya adalah menjadi tentara bayaran. Pokoknya siapa yang bayar, dia akan berperang. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Dibayar oleh orang-orang Yahudi yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh Quraisy, membayar pasukan Ghatfan yang sebanyak 6.000, sehingga berjumlah 10.000 pasukan. Menyerang dari luar, mengepung kota Madinah dan dibantu oleh Bani Quraidah, Yahudi yang berkhianat di dalam. Maka mereka adalah disebut dengan Ahzab, pasukan Ahzab, yaitu para pengikut atau pasukan kafir yang menentang Rasulullah dan para pengikut beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas tentang hizb, ya, atau diistilahkan hizbiyah, adalah yang lebih mendekati, yaitu yang terakhir, pengertian yang terakhir. Kalau saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hizbiyah atau asobiyah, atau kita mengenalnya ta'assub, ya, asobiyah, hizbiyah, adalah fanatik kepada suatu pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu memiliki loyalitas dan saling mencintai karena pemikiran tersebut. Kita ulangi ya, yaitu fanatik kepada satu pemikiran, bisa akidah, bisa keyakinan, bisa pendapat, ya. Kalau saya rangkum mudahnya adalah fanatik terhadap satu pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lalu antar mereka, satu kelompok mereka itu saling mencintai, saling loyal di antara mereka. Jadi kata kuncinya adalah fanatik dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kata fanatik ini nanti maknanya luas. Fanatik kepada apa? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dapat satu poin setelah menjelaskan kata hizb secara bahasa dan istilah, di mana secara istilah ada beberapa pengertian. Bisa an-nasir, penolong, pembela, bisa tentara atau pengikut, bisa juga diartikan adalah orang-orang yang fanatik dengan kelompoknya dan menentang kebenaran. Maka yang terakhir ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, baik di negeri kita maupun secara umum di dunia global, kita mendapati banyak kelompok dalam Islam, apakah itu berbentuk sebuah sekte atau mungkin diistilahkan sebuah aliran,
atau berupa torikoh, atau mungkin organisasi-organisasi. Bahkan kelompok-kelompok itu maknanya luas, bisa komunitas, bisa klub, bisa yayasan, bisa perkumpulan, bisa paguyuban, dan lain-lainnya. Kalau kita tidak mendasarinya dengan ilmu, nanti akan kita salah paham. Ada di antara orang itu yang sangat fanatik berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang ada sekarang ini itu adalah hizb semuanya, hizbiyah semuanya. Jadi di Gebiah Uya, pokoknya kalau punya nama, punya lambang, punya bendera, punya pengikut, itu hizbiyah. Mereka fanatik dengan pemikiran mereka, loyal dengan mereka, padahal faktanya tidak selalu seperti itu. Bisa jadi ada satu orang, dia nggak punya organisasi, dia tidak punya paguyuban, komunitas atau apapun, tapi dia termasuk orang yang hizbiyah, yang fanatik, bisa jadi. Nanti akan kita jabarkan di belakang. Untuk membedakan mana orang atau kelompok yang memiliki sifat asobiyah atau hizbiyah, fanatik, dengan yang tidak. Sehingga kita awali dengan pemahaman bahwa tidak selalu yang bernama ormas, organisasi masyarakat, selalu identik dengan hizbi. Tidak selalu. Kita akan bahas satu persatu ciri orang-orang atau kelompok yang hizbiyah, asobiyah, fanatik. Jadi saya ulangi, tidak setiap ormas, organisasi masyarakat, apakah itu juga termasuk komunitas, grup, paguyuban, atau apa saja, tidak selalu mereka termasuk orang-orang yang hizbiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia tidak mengorganisir gerakannya, tidak terorganisir. Bahkan bisa jadi dia sendirian, tapi bisa saja dia termasuk orang yang ta'asub atau asobiyah atau hizbiyah, bisa jadi. Sehingga kita tidak boleh dengan mudahnya mengatakan, wah ini sampean melo ompo, kelompok A, oh berarti sampean hizbiyah, ini sampean fanatik. Belum tentu. Bisa jadi orang yang sendirian, dia punya sifat fanatik. Dan fanatik itu tidak selalu murni kepada kelompok, bisa jadi dia fanatik kepada seorang ustadz, bisa fanatik kepada seorang ulama, ya, atau fanatik kepada apa saja, bisa, sangat mungkin. Maka untuk lebih detailnya kita harus mengetahui ciri-ciri hizbiyah itu seperti apa. Dan kita sudah mengambil satu kesimpulan bahwa hizbiyah itu adalah fanatik terhadap pemikiran atau terhadap akidah, keyakinan yang mana mereka itu menentang kebenaran, dan mereka loyal, saling mencintai di antara mereka, dan itu memiliki ciri. Di antara ciri-cirinya, ciri-ciri asobiyah atau hizbiyah atau fanatik kelompok, semoga kita dijauhkan dari ciri-ciri ini. Yang pertama, kita ingat-ingat Pak, yang pertama, kalau kita memiliki karakter ini atau kelompok kita memiliki karakter ini, maka kita termasuk hizbiyah, asobiyah, dan fanatik. Yang pertama, jika ada dalil yang sahih, maka akan dibantah dengan perkataan pemimpin atau kelompoknya. Jadi ada dalil yang benar, yang sahih, tapi berbeda dengan dalil atau dengan pemahaman pemimpinnya atau kelompoknya, maka dia akan membantahnya. Dan dia akan memilih perkataan pemimpinnya atau kelompoknya, bukan dalil yang sahih. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa, beliau mengatakan, nah ini yang harus dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang banyak mengaku saya mengikuti madhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dikutip dalam kitab Madarijus Salikin, ini berarti kitabnya Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya meninggalkan perkataan Rasulullah hanya gara-gara mengikuti perkataan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak halal baginya untuk meninggalkan perkataan Rasulullah karena mengikuti perkataan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi ingat perkataan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa
Beliau mengatakan, dan ini senada dengan perkataan Imam Malik. Imam Malik adalah seorang ulama Madinah. Ketika beliau berada di dekat makamnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kata beliau, ucapan siapapun bisa diterima atau ditolak. Ucapan siapapun tanpa terkecuali bisa diterima atau ditolak, kecuali ucapan orang yang ada di kuburan ini. Itu maksudnya perkataan Rasulullah SAW. Yang disampaikan Rasulullah adalah Al-Quran dan sabda-sabda beliau. Kalau perkataan orang lain, ini ada ulama mengatakan sesuatu, boleh kita terima, boleh kita tolak. Kalau ada yang mengatakan ini tokoh sehebat apapun, bisa kita terima, bisa kita tolak. Tapi perkataan Rasulullah SAW tidak bisa kita tolak, harus kita terima. Nah, tetapi orang yang memiliki sifat asabiyah, ta'assub, fanatik dengan apa saja, mereka ketika datang atau mendapatkan dalil yang sahih dari Rasulullah SAW, dia mendapatkan ayat secara jelas, hadis yang jelas, dia bantah kalau itu bertentangan dengan kelompoknya atau dengan pemimpinnya. Jelas Pak ya? Jadi dalil dikalahkan dengan perkataan tokoh mereka atau kelompok mereka. Di sini tidak hanya pemimpinnya, bisa saja di situ ada sekelompok orang yang bertugas memang untuk memberikan fatwa. Maka yang namanya perkataan ulama atau fatwa, bila bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu kita terima. Jika bertentangan, kita akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga perkataan ulama, perkataan ustadz, perkataan tokoh, perkataan siapapun, ya, itu bukan dalil. Yang dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka ciri orang yang hizbi atau hizbiyah, asabiyah atau fanatik adalah jika ada dalil yang jelas-jelas sahih, dia akan membantah dengan perkataan pemimpinnya atau kelompoknya. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya, ketika ada pendapat orang lain, kelompok lain yang bisa ditolerir, dia akan mengatakan kelompok saya yang paling benar, yang lain salah, padahal kelompok lain punya pendapat yang masih bisa ditolerir. Jadi gini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sering saya ulang di beberapa masjid, bahwa dalam perkara agama ini ada perkara-perkara yang sudah sharih, jelas. Kemudian kaum muslimin ijma, para ulamanya maupun orang awamnya ijma, sepakat tentang sesuatu yang sudah jelas. Misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya, ulamanya, orang awamnya sudah sepakat dari zaman ke zaman bahwa zina itu haram. Ini kesepakatan. Ini sudah jelas, jelas dalilnya. Sehingga di sana tidak membuka pintu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Oh ini zina itu kata sekelompok orang ini halal, yang lain mengatakan halal, ini haram, tidak ada. Ini contoh perkara agama yang sudah jelas dalilnya. Tidak ada perbedaan interpretasi, perbedaan penafsiran. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, para ulama sepakat zina haram. Maka kalau ada yang berbeda dengan pendapat ini, berarti menyimpang dari jalan kebenaran. Nah ini perkara yang jelas. Dan ini banyak sekali, bahkan yang terbanyak. Coba, kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kitab suci kita Al-Quran, nggak ada yang berbeda pendapat, kecuali orang-orang Syiah punya Quran sendiri. Maka ini perkara yang disepakati, kita punya Quran. Ini adalah kitab suci kaum muslimin. Jadi kesamaannya banyak dalam perkara-perkara yang banyak sekali. Sepakat bahwa sesembahan kita hanya Allah, sepakat bahwa Nabi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, sepakat 2 kalimat syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama, rukun Islam ada 5, banyak kesepakatan itu. Ini yang sharih. Nah yang kedua, ada perkara-perkara yang sifatnya ikhtilaf atau khilafiyah. Perbedaan seperti ini ada kemungkinan dua. Para ulama membagi khilaf itu menjadi 2. Khilafun qawi dan khilafun dhaif. Perbedaan pendapat yang kuat dan perbedaan pendapat yang lemah. Perbedaan pendapat yang kuat artinya ada beberapa pendapat dan masing-masing punya kekuatan.
Perbedaan pendapat yang masing-masing punya kekuatan. Kalau perbedaan yang lemah, ada perbedaan tapi yang satunya sangat kuat, yang satunya sangat lemah. Yang seperti ini pilih yang sangat kuat. Seperti sering saya contohkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Ini satu pendapat. Pendapat lain, jumhur ulama, bahkan hampir semua ulama berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Kita mau pilih pendapat mana? Sementara jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan berdasarkan dengan hadis. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali ada wali. Maka ini pendapat yang sangat kuat. Dan ketika itu muncul pendapat yang lemah sekali yang tidak ada dalilnya. Itu yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Bahwa kalau janda tidak apa-apa, nggak pakai wali. Nah, penjenengan mau pilih yang mana? Ada orang yang hobinya nyari-nyari pendapat yang paling mengenakkan dirinya. Jadi bukan yang paling kuat, tapi mana yang menurut seleranya bagus dan menyenangkan itu yang dia pilih. Kayak aneh, calonku rondo, cegak ruwet, terus gak wali, wah cepet aja. Jadi bukan berdasarkan mana yang kuat, mana yang ada dalilnya, tapi mana yang lebih menyenangkan dirinya. Nah, khilaf perbedaan yang dhaif adalah ada perbedaan pendapat, namun yang satu pendapat sangat-sangat lemah, yang satunya kuat. Nah, pilih yang kuat. Tapi yang khilafun qawi, perbedaan pendapat yang kuat, itu masing-masing punya dalil. Mungkin juga bisa dirinci, ada yang sama-sama kuatnya, ini punya dalil, ini punya dalil, atau bisa jadi yang satu lebih kuat dari yang satunya, tapi masing-masing punya dasar. Nah, maka dengan perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, yaitu khilaf yang qawi tadi, perbedaan yang masing-masing punya dasar, harusnya kita ini mentolerir. Ya. Tapi orang yang ta'assub, asobiyah akan mengatakan kelompok saya lah yang paling benar, yang lainnya salah, pendapat lain itu salah. Nah, kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, bukan mentolerir orang lain, tapi mengatakan pokoknya kalau pendapat itu keluar dari grup saya, dari kelompok saya, dari ustadz saya, dari ulama saya, itu yang paling benar, yang lainnya salah semua. Padahal itu perkara-perkara yang ditolerir. Apalagi kalau itu sudah masuk ranah bukan khilafiyah lagi, tapi ijtihadiyah. Ketika ijtihadnya benar dapat 2 pahala, ketika salah dapat 1 pahala. Si A punya ijtihad, si B punya ijtihad, C punya ijtihad, masing-masing punya pengikut. Maka ini lebih longgar lagi, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, orang yang asabiyah atau hizbiyah itu akan cenderung, wah yang benar itu pendapat kelompok saya, yang lain itu semuanya salah. Hati-hati kalau ada sikap dalam diri kita seperti itu, berarti kita memiliki sifat hizbiyah, fanatik. Ini yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Karena azan, Ustaz Senta gimana? Azan dulu? Atau dilanjut? Azan dulu? Oke, monggo azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit, setelah itu kita sholat. Oke, monggo muadzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi ketika ada pendapat orang lain atau kelompok lain atau grup lain atau apa saja ya di luar dirinya atau kelompoknya dengan pendapat yang berbeda, sebenarnya masih bisa ditolerir pendapat itu, tapi dia nggak bisa mentolerir. Dia mengatakan pendapat kelompok saya lah yang benar, yang itu salah. Maka kalau ada ciri seperti ini, berarti dia fanatik atau ta'assub dan asobiyah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jika ada pendapat dari luar tidak akan diterima karena bukan dari kelompoknya. Ya, menguatkan yang kedua tadi. Jika ada pendapat dari luar yang berbeda, maka dia tidak terima dan hanya menerima dari pemimpinnya, dari ulamanya, dari ustadznya, dari kelompoknya. Ya. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh siapa Pak? Barangkali ingat, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ini kitabnya ada 15 jilid. Alhamdulillah saya dapat hadiah dari seorang teman. Beliau bernama Pak Joni yang sekarang sedang sakit cukup parah, dan mohon doanya kepada jamaah sekalian semoga beliau diberikan kesembuhan. Sedang opname di mana Pak Win opnamenya? Oh sudah pulang, alhamdulillah sudah pulang berarti ya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan secara total. Saya dapat hadiah kitab yang sangat berharga, yaitu kitab Syiar Alamin Nubala. Syiar artinya jamak dari siroh, artinya siroh tentang orang-orang yang mulia di dunia ini. Imam Az-Zahabi penulisnya. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, ada seorang imam ya, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Fadl Al-Faro. Dia pernah menjadi imam di sebuah masjid selama 60 tahun. Wah, jadi imam 60 tahun, insyaallah ya. Sangat menggiurkan ya, karena apa? Kalau jadi imam pasti salatnya di awal waktu ya, dan berjamaah. Sebagaimana juga umumnya muazin ya. Muazin itu kemungkinan besarnya dia salatnya di awal waktu dan berjamaah. Ada nggak muazin itu adzan Allahu Akbar, selesai terus pulang, nggak salat dulu. Ya. Mungkin anak kecil yang ada ya, tapi umumnya pasti salat berjamaah dan di awal waktu. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Fadl Al-Faro, beliau pernah mengimami ya, menjadi imam Masjid Abdullah namanya, Masjid Abdullah bernama. Selama 60 tahun, dan beliau mengambil fikih bermadhab Syafi'i sehingga sholat subuhnya itu pakai kunut. Selama 60 tahun. Nah, setelah 60 tahun digantikan oleh imam yang lain, dan secara fikih mengambil pendapat atau mazhab selain Imam Syafi'i, terutama pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang tidak memakai kunut di waktu subuh, sholat subuh. Maka apa yang terjadi? Selama 60 tahun pakai kunut, kemudian diganti oleh imam yang lain tidak pakai kunut subuh, maka bubar jamaahnya, dan para jamaahnya mengatakan, imam opo iki gak becus jadi imam. Bayangkan Pak. Ini salah satu bentuk asobiyah, dengan bisa dengan madhab, bisa dengan ulama, dengan ustadz, dengan apa saja ya. Jadi kalau ada pendapat luar yang berbeda, dia tidak terima karena bukan dari kelompoknya dia, bukan dari apa namanya yang dia senangi, dia nggak terima ya. Ketika sekian lama pakai kunut, tiba-tiba diganti, bubar sudah, nggak mau sholat di belakang imam tersebut. Ini contohnya adalah asabiyah atau fanatik ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang berikutnya, yang berapa ini? Yang keempat, ciri-ciri asobiyah atau hizbah itu, jika dinasehati atau dikritik, diberi masukan, sulit menerima ya. Lebih-lebih kalau masukan itu, kritik itu bertentangan dengan pendapat dirinya, kelompoknya, ustadznya, tidak mau sama sekali dikritik.
dikritik tidak mau, diberi masukan kalau itu berbeda dengan pendapat dirinya, kelompoknya, imamnya atau ulamanya, tidak mau. Jadi tidak mau menimbang dulu ini benar atau salah, pokoknya nggak sesuai dengan kelompoknya, kalau dikritik tidak mau, dia nggak terima. Itu cirinya berarti dia as-sabiyah, dia memiliki sifat fanatik ya. Tapi sebaliknya, yang keenam, jika ada kesalahan dari kelompoknya, dia akan bela mati-matian tanpa dalil. Jadi betul-betul kalau hizbiyah itu standarnya itu bukan dalil, tapi kelompoknya, ustadznya, atau apa saja yang dia fanatiki. Sehingga ketika walaupun itu salah, dia akan tetap bela. Sampai ada peribahasa itu right or wrong my party, benar atau salah tidak masalah, yang penting partai saya, yang penting kelompok saya, yang penting itu ustadz saya, kiai saya dan sebagainya. Jadi tidak peduli lagi, standarnya sudah nggak jelas lagi ya. Kalau pokoknya benar atau salah tidak ada masalah, yang penting itu dari kelompoknya pasti benar. Sehingga kalaupun ada kesalahan dia nggak mau tahu, dan nyata-nyata salah, ini ada dalil yang lebih kuat, dia nggak punya dalil, tapi kan ini dari kelompok saya, dia belain mati-matian. Itu adalah ciri orang yang as-sabiyah. Kemudian, nah ini yang poin berikutnya, jika berdakwah menyeru manusia, yang ditekankan dakwah itu mengajak orang kepada kelompoknya, bukan kepada jalan Allah, bukan kepada kitabullah was sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada kelompoknya. Ayo masuk kelompok saya. Dakwahnya begitu. Sementara dakwah itu adalah ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Atau Allah menyatakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah ucapan yang terbaik, ataukah adakah ucapan yang lebih baik dari orang yang mengajak ke jalan Allah? Maka dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, bukan kepada kelompok. Kalau ada orang, ayo masuk kelompok saya, enak ini, bukan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia ta'assub dengan kelompoknya, atau mengajak, ayo ikut kiai saya, ustadz saya, berarti dia as-sabiyah, bukan kepada kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, jika ada anggotanya yang keluar dari kelompoknya, dia dianggap pembelot, pengkhianat. Nah, kalau ada kelompok seperti itu, di mana ketika orang ada temannya atau siapapun dari anggotanya yang keluar dari kelompoknya, wah ini murtad, wah ini membelot, ini pengkhianat, itu dia jelas adalah hizbiyah, dia fanatik dengan kelompoknya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling inti dari ciri hizbiyah itu adalah dia menyempitkan Islam sesuai dengan kacamata kelompoknya. Jadi barometer kebenaran itu sudah bukan Quran Sunnah lagi, tapi lebih sempit dari itu. Contohnya begini, kalau ta'assubnya kepada kiai, dia akan menyempitkan mana kelompoknya, mana bukan kelompoknya, dengan tanda apa? Kalau orang ini mendukung kiai ini, mencintai kiai ini, berarti dia kelompok saya. Kalau membenci kiai ini, bukan kelompok saya. Yang jadi barometer adalah kiainya, itu berarti as-sabiyah. Atau bahkan ada as-sabiyah atau hizbiyah itu hanya gara-gara sebuah amal yang menurutnya itu menjadi ciri utama. Misalkan begini Pak, contohnya, pokoknya nggak yasinan, nggak tahlilan, duduk ahlus sunnah di luar kelompok saya. Jadi barometernya apa? Yasinan sama tahlilan, bukan Quran dan Sunnah. Jadi semakin sempit untuk membedakan orang ini ahlus sunnah atau tidak. Wah ini kalau ini ahlus sunnah aswaja, kalau ini wahabi misalkan. Kenapa? Karena dia nggak mau tahlilan dan tidak mau yasinan. Jadi barometer atau ukurannya itu semakin sempit. Gara-gara tidak melakukan itu, dianggaplah di luar mereka. Ini kan bahaya sekali Pak as-sabiyah. Bisa jadi karena ustadznya atau kiainya, bisa jadi karena apa tadi? Amaliyahnya. Dengan mudahnya mengelompokkan orang, ini kelompok saya, ini bukan, hanya gara-gara sesuatu yang sifatnya sempit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita selama ini memiliki ciri-ciri tersebut, dan yang paling inti adalah yang dijadikan barometer adalah kelompoknya, ustadznya, kiainya, atau apa saja,
itu jadi barometer, maka berarti itu memiliki sifat hizbiyah. Yang terakhir, bagaimana kalau ini saya ikut organisasi? Saya ikut organisasi A, ikut organisasi B dan C. Kita lihat ada nggak ciri-ciri seperti itu. Kalau tidak ada, silakan. Pengelompokan atau pengorganisasian itu tidak ada masalah. Untuk merapikan gerakan kita, mengoptimalkan gerakan kita terorganisir dengan baik. Hanya mengorganisir saja. Dan itu bisa berwujud apa saja. Bisa ormas, bisa yayasan, bisa paguyuban, bisa komunitas, bisa klub, bisa grup, atau apa saja. Bukankah dulu Rasulullah juga mengelompokkan, ini sahabat muhajirin, ini ansor. Adakah yang menyalahkan kok Rasulullah bikin grup-grup ini, muhajirin ini ansor? Padahal yang menyebut muhajirin dan ansor itu Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah sendiri yang sudah berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, Allah sendiri yang menamakan mereka. Saya pernah ikut satu kelompok, satu sekte selama kurang lebih 6 tahun, di mana salah satu akidahnya, pendapatnya bahwa dalam berislam itu nggak usah ngasih nama kelompok apapun, pokoknya kita Islam ya Islam sudah. Kalau hanya memberi nama saja, oh berarti itu firqah sesat, berarti itu hizbiyah. Semua yang punya nama salah semuanya. Jadi harus menamakan saya itu Islam, saya Muslim, udah itu saja. Jadi kalau saya mengatakan, oh saya ini kelompok A, saya kelompok B, oh berarti salah. Padahal bukan seperti itu. Bukankah Rasulullah juga menamakan ini muhajirin, ini ansor? Jadi kalau sekarang ada di antara kita, saya panjenengan ikut satu organisasi, punya nama, punya lambang, punya ini, tidak masalah. Selama tidak ada ciri-ciri hizbiyahnya tadi. Kalau kita punya kelompok nih, punya ormas, punya lambang, tapi memiliki ciri-ciri tadi, standar kebenarannya adalah sesuai ke kelompoknya atau tidak, bukan standarnya berdasarkan Quran dan Sunnah, berarti hizbiyah. Kalau dikritik orang, oh nggak bisa sama ngeritik beneran kelompok saya, berarti hizbiyah. Bukan semata-mata oh ikut ormas atau kelompok lalu hizbiyah, enggak selalu. Kalau ormas atau kelompok atau bahkan yayasan fungsinya hanya untuk mengorganisir, merapikan, menyatukan langkah, dan itu bersesuaian dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Siapa yang akan mempermasalahkan itu ketika ciri-ciri hizbi tidak ada dalam dirinya dan tahu kelompoknya? Makanya silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya ikut organisasi ini, diingat-ingat tadi, jangan ada ciri-ciri tadi. Kalau ada ciri-ciri tadi, khawatir. Karena kecenderungan untuk hizbiyah, asobiyah, fanatik dengan kelompok sangat besar. Dan kita sangat disayangkan kalau memiliki karakter seperti itu, sehingga sulit mendapatkan kebenaran. Salah satu dari 10 penghalang kebenaran adalah sifat asobiyah. Ada kitab yang berjudul As-Sawarifu Anil Haq, penghalang-penghalang kebenaran. Seseorang akan sulit mendapat hidayah dengan 10 perkara, salah satunya adalah asobiyah atau hizbiyah. Bagaimana tidak ketika datang kepadanya dalil Al-Quran, hadis yang pendapat lebih kuat, dia menolak. Karena apa? Nggak cocok dengan kelompok saya. Apalagi semakin sempit barometernya, itu semakin besar fanatiknya. Hanya gara-gara wah ikis wong kok gak sholat subuhnya gak kunut, bukan aswaja, bukan ahlus sunnah, itu sangat sempit sekali. Sehingga mengelompokkan orang hanya berdasarkan kunut subuh, dia bisa menentukan orang ini ahlus sunnah atau bukan. Padahal itu adalah masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, ada yang pakai kunut atau tidak, dan itu masih bisa ditolerir, silakan pilih yang paling kuat pendapat itu. Tapi ada orang yang fanatik, pokoknya gak gelem kunut, berarti itu kelompokku, dan itu berarti bukan ahlus sunnah. Wane imameku bismillahirrahmanirrahimnya Al-Fatihah pun nggak dikeraskan, nggak kurung Al-Fatihah, duduk aswaja, minggir sholat gak sah bareng itu. Banyak yang seperti itu, Pak. Ya. Masa kita akan ikut-ikutan seperti itu? Membuat barometer kebenaran bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan pendapat dirinya atau kelompoknya atau kiainya atau ustadznya. Maka dari sini mari kita sama-sama membuka diri. Selama itu kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita terima walaupun bukan dari kelompok kita.
Kalau ada pendapat dari ustadz kita, kiai kita, kelompok kita, grup kita yang salah, kita jangan ragu untuk meninggalkan pendapat yang salah tersebut, berpindah kepada pendapat yang benar. Berarti disinilah kita terbebas dari sifat hizbiyah dan asobiyah. Kalau kita mau berorganisasi, silakan untuk merapikan, untuk menertibkan, untuk menyatukan langkah. Ya, ini silakan sebagai kendaraan saja, sebagai sarana saja, bukan menjadi tujuannya. Ajaklah manusia ke jalan Allah, bukan kepada kelompoknya. Maka bila seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan bimbingan hidayah kepada kita semuanya, karena sifat hizbi atau asabiyah ini sangat merusak dan juga termasuk salah satu penyebab terjadinya perpecahan di tubuh kaum muslimin ketika masing-masing orang merasa bangga dengan kelompok masing-masing. Allah menyatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Kita ini orang muslim. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan seperti orang-orang musyrik yang suka memecah belah agama mereka. Dan setiap pecahan, setiap kelompok merasa bangga dengan kelompok masing-masing. Orang-orang musyrik antara yang satu dengan yang lainnya pecah belah. Karena apa? Tuhannya saja sudah beda. Sesembahannya sudah beda. Cara ibadahnya berbeda-beda. Mereka berpecah belah. Bagaimana kita meniru mereka sementara Tuhan kita satu, yaitu Allah. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kitab suci kita Al-Quran, syahadat kita sama, jumlah sholat kita sama. Masa kita akan mengikuti orang-orang musyrik yang suka berpecah belah dan bangga dengan kelompok masing-masing. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Pak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut kebenaran dan menjadikan organisasi atau kelompok atau grup atau apapun itu sebagai sarana saja yang merapikan derap langkah kita dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.